Saya Ferdiana Vika. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi order quantity. Pengertian ekonomi order quantity adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh perusahaan dengan biaya yang seminimal mungkin. Metode EOQ ini sering dikenal sebagai jumlah pembelian yang optimal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan pembeliannya yang paling ekonomis, yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian menggunakan biaya yang minimal. Pembelian bahan baku pada vendor atau supplier harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Perusahaan harus memperhatikan arus keluar masuk dana yang dipergunakan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi arus keuangan perusahaan. Konsep EOQ, perusahaan menggunakan metode EOQ dalam menganalisa persediaan bahan baku. Metode EOQ dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencapai tingkat persediaan bahan baku yang seminimum mungkin, biaya rendah, dan mutu yang lebih baik. Berikut manfaat dari perencanaan dan penerapan metode EOQ. Yang pertama, mampu meminimalisir terjadinya out of stock sehingga tidak mengganggu proses dalam perusahaan. Yang kedua, mampu mengurangi biaya penyimpanan, termasuk menghemat ruang pada gedung ataupun ruangan kerja. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari banyaknya persediaan bahan baku yang menumpuk. Misalnya, perusahaan konveksi yang menyimpan kain di gudang dapat diminimalisir risikonya seperti kain perca yang sangat rentan terhadap api. Analisis EOQ ini dapat digunakan dengan mudah dan praktis untuk merencanakan beberapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas berapa kali pembeliannya. Selain menentukan EOQ, perusahaan juga perlu menentukan waktu pemesanan kembali bahan baku yang digunakan atau yang biasa dikenal dengan reorder point. Penerapan ROP ini bertujuan agar pembelian bahan yang sudah ditetapkan dalam EOQ tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi. Yang dimaksud dengan reorder point adalah titik di mana jumlah persediaan bahan baku menunjukkan waktunya untuk mengadakan pesanan kembali. Dari hasil analisa perhitungan EOQ dan ROP, perusahaan akan mampu menentukan titik minimum dan maksimum persediaan bahan baku. Titik maksimum ini terjadi ketika saat bahan baku yang dibeli datang. Tujuan penentuan waktu kapan titik maksimum ini adalah agar dana yang tertanam dalam persediaan bahan baku tidak berlebihan sehingga perusahaan tidak mengalami pemborosan. Syarat atau asumsi dasar dalam perhitungan economic order quantity. Asumsi dasar economic order quantity perlu dilakukan karena dalam perhitungan EOQ memerlukan beberapa perhitungan dan pertimbangan yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk menentukan berapa jumlah besaran pemesanan bahan baku yang akan dibeli. Model EOQ sangat mudah untuk diterapkan oleh perusahaan apabila syarat-syarat dari penerapan EOQ ini dapat dipenuhi. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dapat ditentukan secara pasti atau konstan untuk menggunakan 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, item yang dipesan bersifat independen dengan item lain. Maksudnya adalah permintaan item yang dipesan bebas dengan item lain, atau item yang dipesan adalah produk satu macam dan tidak ada hubungan dengan produk lain. Yang ketiga, pesanan diterima dengan segera dan pasti dalam 1 bat atau pada waktu tertentu. Yang keempat, tidak mengalami stock out, yaitu tidak terjadi kekurangan atau kehabisan pasokan barang. Yang kelima, harga item konstan, yaitu harga bahan baku konstan atau tidak terjadi perubahan selama 1 periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa syarat atau asumsi dasar dalam perhitungan EOQ ini antara satu item dengan item yang lainnya tidak saling berkaitan. Harga bahan baku selalu konstan.
Permintaan yang pelanggan juga dianggap konstan dalam satuan waktu dan satuan order. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.